Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyus Sore. Bersama saya Camar Haenda, kita awali Anyus Sore hari ini dengan informasi DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil, yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang TNI pada hari ini di Gedung DPR RI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah perluasan jabatan sipil yang bisa ditempati TNI aktif dan penambahan usia pensiun. Berikut poin-poin krusial revisi Undang-Undang TNI. Kedudukan TNI semula dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer. TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara untuk draft, TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden. Wakil Panglima TNI semula adalah TNI dipimpin seorang Panglima yang diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Dan pada draft, Panglima TNI dibantu oleh seorang wakil Panglima berpangkat perwira tinggi bintang 4. Menduduki jabatan sipil semula, ini prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara pada draft, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian, lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Batas usia pensiun yang semula perwira paling tinggi 58 tahun, bintara dan tamtama paling tinggi 53 tahun, sementara pada draft
batas usia tinggi 60 tahun, Bintara dan Tamtama paling tinggi 58 tahun, dan jabatan fungsional paling tinggi 65 tahun. Sementara mengenai hapus larangan prajurit berbisnis, yang semula prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis, sementara pada draft penghapusan larangan prajurit berbisnis. Pemirsa, elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat seiring dengan disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Massa hingga kini belum beranjak dari gedung DPR dan masih menyuarakan orasi menuntut pembatalan RUU TNI. Padahal kalau yang menjadi generasi penerus bangsa semuanya bahwa tidak hari ini saya sudah terkumpul tenaganya boleh untuk menyuarakan dan untuk intervensi. Ya. Anda silakan menyuarakan ini teman-teman bangsa. hidup mahasiswa. kawan-kawan, mari kita doakan angkat tangan kirinya. Kami mahasiswa bersayap satu. Pemirsa, inilah situasi dan kondisi di depan gedung DPR RI, tepatnya di depan bahwa gedung ataupun juga pintu masuk utama. padahal kalau kita melihat dari aspek hukum secara bahwa untuk penyusunan pembahasan Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi, Mas? Dari jam 11 malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini ada informasi kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja ya. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini, Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya, betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi, Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih, Pak. Nah, ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di dermaga 6 ini? Oh, sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.